Wah, terus batang baru. Saya ini sarapan ya? Mana ibu makannya? Enak enggak? Mantap, mantap. Dorong dah aku. Almars Hotel. Laki-laki kan pakai ininya. Katanya itu Hindi na galawa ako tunistro. Dela, ako ruwa dahil. Maaari din ko. Biasa pa rin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bifullah, bifurrahman, para tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama baca doa safar terlebih dahulu. Seperti biasa ibu sekalian, setiap hari kita perjalanan, setiap kita keluar dari hotel kita selalu baca doa safar, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama baca doa safar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra Al-birra wat-taqwa wat-taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma Allahumma hawwin alaina hawwin alaina safarana hadha hada واطوي عنا بعده. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إنا نعوذ بك من وأثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا adhilna الجنة al-jannata مع الأبرار. al-abrar يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah dan Rahman pada tamu Allah, tamu Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sekalian, beri syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini tentunya kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melanjutkan program agenda kita, yakni City Tour Napak Tilas tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitaran kota Mekah Al-Mukarramah. Tentunya banyak tempat bersejarah yang ada di kota Mekah. Tambah lagi ibu sekalian, Rasulullah lahir di Mekah, beliau berdakwah di Mekah. Tentunya banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di kota Mekah Al-Mukarramah. Maka hari ini insyaallah kita akan nampak tilas tempat-tempat tersebut. Untuk apa kita nampak tilas? Agar kita mengetahui kemudian seperti apa perjuangan daripada baginda Rasulullah selama beliau hijrah atau hidup di kota Mekah Al-Mukarramah. Selama serta salam mari kita aturkan kepada itulah 120 rahmat yang turun setiap harinya, tepatnya di Masjidil Haram. Itu rahmat 120. Kemudian 100.000-nya itu pahala yang tidak akan kita temui. Makanya ibadah yang hanya bisa dikerjakan di Mekah itu umrah dan haji sekalian. Karena ini pilihan Allah. Kemudian ini adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah-ibadah yang lain bisa kita kerjakan di mana saja. Seperti halnya ibadah puasa, sholat, zakat, di mana saja kita bisa. Namun ibadah yang satu ini hanya panggilan Allah, hanya tempat tertentu khusus. Yang mana ini khususnya bagi orang yang dipanggil, bagi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tamu Allah dan tamunya Rasulullah. Rasulullah ada Rasul di kota Mekah sekalian, lahirlah seorang pemuda yang sangat luar biasa, namanya Muhammad ibn Abdullah. Beliau lahir di kota Mekah tanggal 12 hari Senin Rabiul Awal Amal Fil, tahun gajah. Dulu itu di Mekah itu disebut dengan tahun gajah, tahun gajah 1, tahun gajah 2 dan seterusnya. Namun ketika Rasulullah hijrah ke Madinah baru dirubah menjadi Hijriah. 1 Hijriah, 2 Hijriah sampai sekarang 1447 Hijriah. Itu sekalian. Kalau dulu di Mekah, tepatnya di tanah Arab ini, itu sekalian, tahunnya itu dihitung dengan tahun gajah. Gajah pertama, gajah 1, gajah 2 dan seterusnya. Rasulullah dan Rasul beragama Allah, lahirlah
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di umur 40 tahun beliau diutus oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul. Yang mana tepatnya di Gua Hira. Ya Muhammad Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tepatnya di gua Nur sekalian, di Jabal Nur. Jabal Nur itu ada Gua Hira di situ. Jadi kalau kita tahu Jabal Nur, pasti tahu Gua Hira. Sekalian itu satu tempat. Satu tempat Gua Hira dan Jabal Nur. Kalau Jabal Sur, Bu sekalian, di umur 53 tahun Rasulullah hijrah ke Madinah. Karena berdakwah di Mekah sudah tidak ada lagi orang yang mendengarkan beliau. Di tahun ke-10 kenabian, di umur beliau 50 tahun, orang yang sangat membela Rasulullah itu meninggal, wafat. Namanya Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah istrinya Rasulullah, istri pertama beliau. Di umur 40 tahun beliau menikahi Rasulullah. Yang mana waktu itu Rasulullah umur 25. Umur 25 tahun menikah dengan Sayyidina Khadijah, orang kaya di Mekah, saudagar kaya di Mekah. Bahkan Bu sekalian, sepertiga harta di Mekah ini dimiliki oleh Khadijah. Kayanya nih orang sekalian, serang janda di Mekah, menikah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di umur 40 tahun. Rasulullah umur 25. Namun Bu sekalian, umur 40 tahunnya dulu orang kaya lagi Bu sekalian, luar biasa. Allah dan Rasul, para tamu Allah. Nanti kita lanjut lagi, kita mudah-mudahan bisa turun, mudah-mudahan kita bisa turun sekalian. Allah susu ya mungkin, susu kita lah, ikhlas atau apa? Muskil hati. Oh iya. Ya maksudnya memang di sini. Iya, di sini. Ada akses pakai mobil yang paling tinggi. ya, lurus dengan bis kita, lurus dengan bis, namanya Gua Sur. Kalau bagi yang mau naik silahkan, kami tunggu 5 menit di bawah. Ya Allah. Cukup. Kalau nggak 5 menit kita tinggal. Biasanya enggak naik. Itu naik biasanya kita waktu nanti, kalau enggak malam. Karena butuh waktu 2 jam sampai 2 jam setengah naik ke atas. Tapi sekarang ada akses tuh, udah ada mobil. Di sini kan mobil kayak JMC gitu ada di bawah tuh. Duduk situ belakang. Itu mobil, enggak 40 ribu nggak salah. Naik ke atas sekarang. Udah enak sekarang. Tapi nggak ada perjuangan tuh kalau pakai mobil. Turun ya. Nggak kayak dulu. Pak. Masalah titik kan? Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Alhamdulillah kita ketemu sama yang haji masih ada di sini. Belum semuanya. Ini tanur. Bener-bener tautan kecil. Seberang mau makan? Iya. Aku bayangan dulu ke Bromo.
Tunggu dulu di situ. वो चला जाता है पार तो जूता तो आपको खबर है sama pegawai tadi. Hah? Grupo tayo sa apa, Ma? Tembok tuh ke tembok. Ziyarat mati aja. Ziyarat mati aja. Kita di mana? Mau foto, saya fotoin. Mau video. Sini saya fotoin berdua. Coba video aja. Sini. Foto apa video? Foto sama video ya. Satu,
2, 3. Bentar bro, video dulu. Video. Ayo berdoa atau angkat tangan. Pakai latar di itu belakang. Bentar dulu. aja lah. Masuk latarnya belakang ya. Anak semua, keluargaku, anakku, yang semua. Ya, sama-sama. Mengganggu pemandangan. Contoh, jangan tidur orang. Oke? Ini kan punya ibu yang itu. 1, 2, Kali tak sendiri dia tunggu sudah.
As bu, dewakan bay. Cuan bu, nyerempet ontre gu. Antre anu nya kan ini. Udah, enggak apa-apa. Kakak mana? Nah ada keran khusus buat minuman di situ, minum air biasa, air dingin. Jadi kalau ada panas, air dingin itu harus diminum sehingga terjadi batuk, kering, pilek dan sebagainya, masuk angin. Jadi kalau hajinya tidak ada batuk, haji katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah kanan bu, di bukit ini di kaki bukit ini ada pagar. Sekarang seperti pagar ini bukan pagar bu. Ini jalur air sebenarnya. Yang mana ini dibuat oleh seorang janda, namanya Ain Subaidah. Di Mekah dulu ini ada seorang janda luar biasa ini janda. Dan artinya ini sekalian kaya luar biasa. Kemudian hartanya itu dihabiskan untuk membangun jalur air di sebelah kanan. Ini jalur air menghubungkan dari Arafah, Mina, Musdalifah. Hartanya cukup dihabiskan untuk membantu daripada jamaah haji. Karena memang dari dulu di Arafah, di Musdalifah, di Mina itu dulu itu memang kewalahannya dari air, kekurangan air dan kadang-kadang airnya habis dan sebagainya. Itu dulu, kalau sekarang aman, udah luar biasa seperti itu. Dulu makanya Ain Subaidah ini Subaidah namanya. Subaidah ini sekalian berinisiatif untuk membangun jalur air. Jadi Masjidil Haram apa itu? Arafah. Sehingga di waktu itu airnya luar biasa ketika itu. Tidak kekurangan air lah istilahnya. Dan kita sudah memasuki Musdalifah. Di jemaah haji itu turun di sini. Tapi yang untuk haji-haji kita, haji-haji itu batu sudah disediakan nih sebenarnya. Batu sudah disiapkan oleh Kementerian Arab Saudi, oleh Kementerian Indonesia. Untuk batu kecil, dimasukin kantong sudah disediakan. Jadi satu kloter itu dikasih. Jadi ini daerah Musdalifah sebelah kanan ini. Tahu ini orang apa namanya jemaah Indonesia atau jemaah keluarga yang lainnya itu semuanya di sini. Mabit di sini semua. Kemarin di sini banyak karpet warna merah.
di sini semua, ada kipas, kamar mandi, toilet semuanya lengkap. Alpine juga berdiri di sini dan sebagainya. Lengkap di sini, masya Allah. Sampai nanti jam 12 malam. Mereka berangkat dari Arafah sore. Ketika tenggelamnya matahari. Ada juga yang sampai subuh. Karena kita mencontoh Rasulullah itu sampai subuh. Di Fadlatul Rahman di depan sebelah kanan ada satu masjid yang mana ini dibuka hanya di musim haji saja. Di ketika di Muzdalifah saja. Namanya Masjid Masy'aril Haram di sebelah kanan. Sekarang tutup Bu. Kemarin dibukanya. Ketika kita jemaah haji Muzdalifah di Muzdalifah kemarin dibuka. Ini tempat di mana Rasulullah SAW ketika beliau melaksanakan haji wada, beliau melaksanakan sholat isya dengan muridnya di situ, di jamak waktu itu. Jadi beliau ketika haji wada dengan para sahabat, beliau melaksanakan sholat maghrib isya di situ, di jamak takhir waktu itu sekalian. Muridnya diraih ke isya. Kemudian di depan sebelah kanan, di antara dua bukit, itu ada dua bukit. Ambil jebel ini ya, di antara dua bukit, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan tentara Abraha. Jadi ketika kelahirannya Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, ketika itu Abraha ini datang ke Mekah guna untuk menghancurkan Ka'bah. Namun situ sekalian Allah hancurkan mereka dengan mengambil batu dari neraka, sijil kecil batunya, kemudian sekalian diambil oleh seekor burung namanya burung ababil. Dilepaskanlah batu tersebut di atas kepala mereka. Di tempatnya di sebelah kanan, namanya sekalian Wadi Muhasyir, Wadi itu lembah. Wadi itu lembah, Muhasyir itu nama daerahnya. Wadi Muhasyir, lembah Muhasyir. Namanya disebut dengan tentara bergajah. Amal fi'il Rasulullah lahir di tahun gajah katanya. Itulah kenapa disebut. Sebelah kiri namanya Jumaron, tempat penempatan jumroh. Yang kayak jembatan sebelah kiri ada Jumratul Ula, Wusta, Aqabah. Yang di tenda-tenda putih itu, yang di tenda putih yang di atas. Nah di situ Jumratul Aqabah. Setelahnya lagi Jumratul Wusta. Yang terakhir, yang pertama itu Jumratul Ula. Di sebelah kiri namanya tempat pelemparan jumrah, namanya Jumarat kata orang Arab itu. Kemudian di sebelah kanan tenda-tenda Bu. Kemarin jemaah haji plus ke sini. Jadi yang dekat ke sini ini hanya haji plus. Mereka bayarnya tinggi, bayarnya mereka besar, dekat dengan tempat pelemparan jumrah. Bagi yang haji reguler jauh sampai 6 kilo jalan kaki. 6 kilo. Makanya mereka itu diwakilkan sama orang lain. Yang sepuh-sepuh, kalau yang muda masih mending, masih bisa jalan kaki. Kemudian di sebelah kanan lagi ada dua terowongan. Di sebelah kanan lagi ya, yang sebelah kanan itu terowongan Mina, yang mana sempat terjadi tragedi di situ di tahun 95 atau 85 ya. Kalau 85 aku belum lahir soalnya. Di sebelah kanan itu terjadi tragedi besar waktu hajian waktu itu, yang mana jemaah-jemaah ada yang meninggal sekitar 2000 jemaah waktu itu, dan diantaranya jemaah Indonesia waktu itu yang banyak meninggal waktu itu sekalian. Jadi gimana perjalanan haji seperti itu dari Arafah, Muzdalifah, Mina, selesai sudah. Jadi makanya perbedaan umroh dan haji itu ya di Arafah saja. Makanya kita itu disebut dengan haji kecil, haji tapi nggak ke Arafah. Sebenarnya haji itu artinya peziarah, pendatang. Namun di kita kan dijadikan titel haji omah irama. Di depan ada hanya. Kalau perempuan ha sama j, hajah. Itu titel bagi kita. Kalau di sini haji itu sebenarnya pendatang atau orang yang ziarah ke Baitullah. Makanya kata askar itu haji. Itu mereka itu pendatang.
Manggilnya seperti itu karena kita ini pendatang. Makanya disebut dengan haji hajah. Di mana haji reguler? Di atas sebelah kanan tuh, di bukit di situ. Tenda-tendanya. Yang haji sepuh dan siap umur 70 ke atas. Udah mereka nggak bakalan mau ke Mina yang barusan itu jalan kaki ke situ. Akhirnya ketua rombongan lah yang lempar jumroh. Apakah bisa sekalian? Bisa diwakilkan itu. Tidak masuk tadinya. Bisa diwakilkan untuk melempar jumroh. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah ziarah kita pada pagi hari ini sekalian, dan sekarang kita insyaallah akan ngambil mikot untuk pelaksanaan umroh kedua. Kapan umroh keduanya? Nanti jam 1:30 kita berangkat dari hotel. Habis asar selesai kita insyaallah. Biasanya kalau kita berangkat jam 1:30 dari hotel, biasanya kita itu jam 4, jam 5 selesai. Jadi kita nanti asar isai. Umrah keduanya selesai. Jadi nanti bagi yang mau umrah untuk orang lain, entah untuk orang tua kita yang sudah wafat atau enggak kepada nenek moyang kita, siapapun itu Bu sekalian, yang jelas satu orang saja, karena tidak boleh nanti satu kali umrah 5 orang namanya, enggak boleh. Satu saja. Satu saja. Jangan sampai nanti ketika niat saya umrah untuk almarhum nenek saya, bapak saya, ibu saya, saudara saya. Cuma satu aja yang bisa. Kalau mau lagi nanti sekalian umroh lagi. Itu. Cuman Bu sekalian, kalau untuk menurut saya sempurnakanlah umroh yang kemarin. Nah, jadi untuk umroh kedua ini penyempurnaan umroh yang pertama. Biar lebih sempurna lagi umroh kita. Seperti itu. Untuk gimana pada untuk umroh yang lain Ustaz? Bisa nanti Bu sekalian mau. Kalau enggak nanti bisa diwakilkan kepada orang lain. Contoh nanti dikasihnya ke Bu Mai. Bu Mai, ini orang tua saya tolong umrohin. Bisa Bu sekalian. Nanti biasanya pas mau pulang dikasih sertifikat badal umroh. Nanti dikasih piagam semacam apa kenang-kenangan dari kita, contohnya itu bahasanya bapak saya ini udah diumrohin sama Umar, sama Ustaz Muhammad contohnya. Ini nih buktinya, dan sebagai tanda bukti lah kenang-kenangan. Bisa nanti itu diwakilkan sekalian. Karena kalau seperti Umar, mereka itu beliau itu bisa 2 bulan sekali, bisa 1 bulan sekali, atau enggak juga Ustaz Muhammad bisa seminggu sekali ke Masjidil Haram. Jadi setiap kali bawa jemaah pasti Masjidil Haram. Kayak nanti ini Ibu sekalian, Bapak Ibu tanggal 20 selesai nanti check out. Tanggal 21 kita ngambil lagi jemaah baru. Gitu. Jadi umrohnya terus setiap minggu. Alhamdulillah Allah kasih izin, Allah kasih kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh berkali-kali. Ini tentunya nikmat yang besar yang kita miliki hari ini. Kali pula beliau berjumpa langsung dengan Malaikat Jibril alaihissalam, yang mana sayapnya beliau itu menutupi gua tersebut sehingga tersebut gelap. Waktu itu di sebelah kanan namanya Jabal Nur. Orang itu masih ada di atas naik yang putih-putih itu. Biasanya orang luar kuat kalau orang luar Turki biasanya, Uzbekistan, Pakistan, Bangladesh. Kalau Indonesia kan nggak mau kalau siang-siang bolong kayak gini. Maunya malam nanti. Kalau enggak biasanya berangkat jam 3 subuh. Jam 3 subuh berangkat dari hotel. Jadi sampai ke atas itu subuh sekalian. Adzan subuh. Sambil lalu nunggu terbitnya matahari. Itu biasanya yang Indonesia cari. Berangkatnya jam 2 malam. Bukan mengenang daripada perjuangan Rasulullah, mengenang daripada terbitnya matahari. Yang dicari itu. Bismillah Rahman. Kemudian Bu sekalian, karena program kita ini sudah selesai, ya, dalam artian yang ada di itinerary, city tour. Kemudian nanti siang kita umroh kedua, selanjutnya kita free.
Kalau free seperti itu bos sekalian, besok yang jelas kita nggak bisa kemana-mana besok, karena besok hari Jumat. Kita lebih fokus saja ke Masjidil Haram. Baik itu yang laki-laki maupun perempuan, silakan sholat Jumat di Masjidil Haram. Kalau bisa berangkat jam 10 siang, 10 pagi berangkat sudah. Karena kalau sudah jam 11 biasanya udah tutup. Ada ke Ka'bahnya udah tutup. Ditambah lagi masih musim haji, masih penuh sekarang sekalian. Tuh lihat kemarin pas umrah pertama, pas tawaf, masya Allah. Sekalian, luar biasa, penuh. Jadi bagi seluruh jamaah, rahmati Allah, besok karena besok ini hari Jumat, bagi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian untuk ikut sholat Jumat di Masjidil Haram. Seperti biasa, niatnya sama dengan yang laki-laki, yang ibu-ibu sama. Ya, saya niat sholat Jumat 2 rakaat, mahfumah lillahi ta'ala, sudah. Harus makmum. Udah ketika khutbah yang saya sampaikan kemarin, dimohon jangan berbicara. Ya, karena itu rukun daripada salatul Jumat. Salat Jumat. Ini kayaknya di belakang berarti tidur semua, Pak. Kecapean barusan di Arafah. Kelihatan masih Jabal Nur sebelah kanan. Ridhullah Rahman, para tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya besok kita adakan berhantamah, ada bukit Bu yang lagi viral di Mekah. Ada satu bukit yang lagi bukan terbaru sebenarnya Bu. Bukan terbaru itu. Kalau mau silakan kita nanti list yang mau, tapi itu kita patung ongkos ke situnya dan lain sebagainya. Namanya Jabal Al-Damma. Ngapain kita ke situ? Foto. Foto itu apa? Fotonya itu view-nya Masjidil Haram dari atas bukit. Kemudian view-nya Paur Zam-Zam. Apalagi kita udah kenang-kenangan sebenarnya Bu. Kalau bahasa kita itu, kalau kita ke situ itu seperti yali-yalinya keluar. Jadi di video dan sebagainya. Itu nanti itu kerjaannya Ustaz Muhammad untuk video itu. Ya. Bueno,